Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Suaritus Naga, saya kelas 12 1. Semakin berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sekitar abad ke-13 juga didukung oleh faktor lalu lintas perdagangan laut Nusantara saat itu. Banyak pedagang-pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia seperti dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok masuk ke Nusantara. Para pedagang-pedagang Islam ini pun akhirnya berbaur dengan masyarakat Indonesia. Semakin tersebarnya agama Islam di tanah air melalui perdagangan ini pun turut membawa banyak perubahan dari sisi budayanya hingga sisi pemerintahan Nusantara saat itu. Munculnya berbagai kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang tersebar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintah dan budaya di Indonesia. Keterlibatan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga turut berperan dalam tersebarnya agama Islam hingga ke seluruh penjuru tanah air. Dalam memahami sejarah dari kerajaan Islam yang ada di Nusantara, kamu dapat membaca atau memahami pelajarannya. Saya akan menceritakan dua kerajaan di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Islam di Indonesia berikutnya adalah yang pertama yaitu Banten adalah berada di ujung Pulau Jawa, yaitu daerah Banten. Tanda penyebaran Islam di wilayah ini bermula ketika Fathahillah merebut Banten dan mulai melakukan penyebaran Islam. Islam tersebar dengan baik saat itu karena dipengaruhi oleh banyaknya pedagang-pedagang asing seperti dari Gujarat, Persia, Turki, dan lain sebagainya. Masjid Agung Banten menjadi salah satu hasil peninggalan Islam yang dibangun sekitar abad ke-16 Masehi. Yang kedua yaitu Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon masuk sebagai kesultanan Islam ternama di wilayah Jawa Barat. Sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi, wilayah Cirebon juga masuk dalam area strategis jalur perdagangan antar pulau. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Sebelum mendirikan kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam terlebih dahulu di tanah Pasundan. Beliau juga berkelana ke Mekah dan Pasai. Sunan Gunung Jati juga berhasil menghapus kekuasaan kerajaan Pajajaran yang saat itu masih bercorak Hindu. Saya akan menceritakan kerajaan Islam di Jawa. Letak Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Jawa di tengah di sebuah daerah bernama Bintoro yang mulanya berada di bawah kekuasaan Majapahit, menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Letak Kerajaan Demak sangat strategis karena dekat dengan pantai utara Jawa. Selain dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan, Kerajaan Demak juga menjadi pintu masuk kebudayaan Islam yang dibawa oleh para pedagang yang mampir ke daerah tersebut. Teori berdirinya Kerajaan Demak. Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi mencetus teori Cina yang menyebut bahwa masuknya Islam ke Indonesia karena dibawa oleh para pedagang Muslim dari Cina. Salah satu hal yang mendasari teori ini adalah adanya Masjid Tua dengan gaya bangunan Cina di Jawa, serta kaitannya dengan sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Dalam teori Cina tersebut juga dijelaskan bukti bahwa Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Cina dengan nama kecil Jinbun. Raja-raja Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu Raden Patah. Raden Patah sebagai raja pertama dan pendiri Kerajaan Demak pada tahun 1478. Namun ada pula teori yang menyebut bahwa Raden Patah memimpin sejak sekitar tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah menjabat dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah atau juga disebut dengan penambahan Jimbun. Kekuasaan Kerajaan Demak saat kepemimpinan Raden Patah meliputi daerah Jepara, Tuban Sadayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Pada
pemerintahannya dibangun juga Masjid Agung Demak yang melibatkan peran para wali dan sunan. Yang kedua yaitu Pati Unus. Setelah Raden Patah wafat, kepemimpinannya kemudian digantikan oleh Pati Unus pada tahun 1518 sampai 1521. Keunggulan Pati Unus sebagai panglima perang membuatnya mendapati julukan Pangeran Sabranglor. Pada tahun 1521 di pertempuran Malaka, Pati Unus akhirnya terusir. Yang ketiga yaitu Sultan Trenggono. Kepemimpinan Pati Unus dilanjutkan oleh Sultan Trenggono pada tahun 1951 sampai 1546 yang menjadi masa kejayaannya Kerajaan Demak. Yang ketiga, Sultan Trenggono yang memiliki gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin bergerak menyebarkan agama Islam sekaligus memerangi tentara Portugis di Pulau Jawa. Kekuasaan Kerajaan Demak meluas hingga Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Pada masa kepemimpinannya Sultan Trenggono inilah Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Sementara ke arah timur kekuasaan Kerajaan Demak meluas ke Tuban, Madiun, Surabaya dan Pasuruan, Malang dan Blambangan. Sultan Trenggono wafat ketika melakukan serangannya ke daerah Pasuruan pada tahun 1546. Yang keempat yaitu Sultan Prawonto. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Di masa pemerintahan Sultan Prawonto mulai terjadi perebutan kekuasaan antara dirinya dengan Arya Penangsang. Dalam konflik ini, Arya Penangsang berhasil mengambil alih kekuasaan setelah berhasil membunuh Sultan Prawonto. Yang kelima yaitu Arya Penangsang. Kekuasaan Arya Penangsang yang tadinya menjabat sebagai Bupati Demak yang merebut tahta kerajaan juga tak berlangsung lama. Pemerintah Arya Penangsang tidak disambut baik oleh rakyat dan menerima perlawanan. Arya Penangsang akhirnya harus menyerah setelah terbunuh oleh Jaka Tingkir dari Kerajaan Pajang. Tahta Kerajaan Demak akhirnya jatuh ke tangan Jaka Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Yang terakhir yaitu bukti keberadaan dan peninggalan Kerajaan Demak. Ada beberapa bukti dan peninggalan Kerajaan Demak yang masih bisa disaksikan hingga kini, antara lain yang pertama yaitu Masjid Agung Demak. Yang kedua yaitu tiang dari serpian kayu atau soko, tatal atau soko guru di Masjid Agung Demak yang dibuat oleh Sunan Bonang, Jati Ampel, dan Kalijaga. Yang ketiga yaitu makam Sunan Kalijaga di Kalidagu. Yang keempat yaitu pintu bledeng di Masjid Agung Demak. Yang kelima yaitu dampar kencana di Masjid Agung Demak. Yang keenam yaitu Surya Majapahit di Masjid Agung Demak. Pemerintah daerah Kota Sejarah Kerajaan Cirebon. Menurut Sunan Dalingrat yang berdasar pada naskah Babat Tanah Sunda dan Atja pada naskah cerita Purwanka, Cirebon Nagari Cirebon mulainya adalah sebuah dukuh kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng, tanpa yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan beri nama Caruban, atau bahasa Sundanya campuran. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencarian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon yang berasal dari cai air dan rebon udang. Ada yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Karena memiliki pelabuhan ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Pelabuhan sangat berguna dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kepulauan seluruh Nusantara maupun dengan negara lainnya. Selain itu, Cirebon juga tumbuh menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Pemerintah daerah Kota Cirebon, sejarah Kerajaan Cirebon, dan timbulnya keempat keraton di Cirebon. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi,
Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau kesultanan. Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu Pulau Jawa dan Sunda. Sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Sejarah Kerajaan Cirebon dan timbulnya pendiri dan silsilah Raja Kerajaan Cirebon. Pangeran Sakuraban 1430–1479 merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertama yang bernama Subanglarang, putri Kyai Gedeng Tapa. Raden Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Namun karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya Prabu Surawisesa, anak laki-laki dari Prabu Siliwangi, dan istri keduanya yang bernama Nyai Cantrik Manikmayang. Ia ini dikarenakan pada saat itu abad ke-16 ajaran agama mayoritas di Kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan atau agama leluhur orang Sunda, Hindu dan orang Buddha. Pangeran Walang Sungsang akhirnya membuat sebuah pendukuhan di daerah kebun pesisir, mendirikan kota Kosot, susunan tembok bata merah tanpa spasi, membuat dalam agung Pakunsel, serta membentuk pemerintah di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, Pangeran Walang Sungsang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Walang Sungsang yang telah selesai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil sebagai raja Cirebon pertama yang memerintah kerajaan dari Keraton Pakunkantip dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendiri Kesultanan Cirebon memiliki hubungan sangat erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Yang ketiga yaitu Kesultanan Demak.